Ketika saya mendesak kepada Jenderal Soeharto agar segera ditugaskan ke Jawa Tengah, saya sama sekali tidak ingin mencari jasa atau kemegahan bagi diri saya sendiri. Saya hanya ingin mengajak rakyat untuk menumpas PKI sampai ke akar-akarnya. Saya ingin membuka kedoknya, kemudian menunjukkan kepada rakyat siapa yang sebenarnya berada di belakang Gestapo, kata Sarwo Edi menjawab pertanyaan John Hughes. Sarwo Edi berangkat ke Jawa Tengah selain untuk menumpas para pendukung gerakan 30 September, juga mempunyai misi pribadi mencari jenazah Kolonel Katamso, temannya semasa mengikuti pendidikan militer peta di Bogor pada masa pendudukan Jepang. Kolonel Infanteri Katamso, Komandan Resor Militer 72 Pamungkas, bersama kepala stafnya Letnan Kolonel Infanteri Sugiono, sejak Jumat sore tanggal 1 Oktober 1965 hilang, diculik pasukan bersenjata tidak dikenal. Sudah lebih dari 2 minggu mereka berdua hilang tanpa diketahui di mana jejaknya. Sarwo Edi melanjutkan, itu semua saya lakukan sebenarnya demi memenuhi permintaan Presiden Soekarno. Beliau selalu menantang, berikan kepadaku fakta-fakta keterlibatan PKI, maka aku akan segera mengeluarkan sebuah keputusan politik. Mengingat alasan tersebut, saya berusaha untuk bisa membangkitkan kembali semangat rakyat, menumpas Gestapo, agar kita bisa mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya sebagai bukti keterlibatan PKI. John Hughes mengaku sangat puas mendengar penjelasan Sarwo Edi yang disampaikan dalam bahasa Inggris, jernih sekaligus tertata baik. Tidak heran karena Sarwo Edi pernah 1,5 tahun mengikuti pendidikan militer di Amerika Serikat. Dilanjutkan dengan mengikuti sekolah staf dan komando di Australia. Dengan teliti Sarwo Edi menunjukkan pergerakan RPKAD selama melakukan operasi di Jawa Tengah. Dengan memakai tongkat komando yang selalu dibawanya, dia menunjukkan lokasi di peta tempat pasukannya turun tangan, bahkan seringkali sambil memakai catatan dalam buku hariannya untuk checking akurasi tanggal kejadian atas keterangan yang telah dia berikan. Para perwira militer pendukung G30S di Jawa Tengah mencoba bersembunyi di sekitar puncak Gunung Merapi Merbabu ketika RPKAD datang. Sarwo Edi selaku Komandan Operasi Merapi dengan helikopter mengejar serta berhasil menghabisi mereka satu persatu. Dalam gelombang pertama, serbuan telah ditewaskan Letnan Kolonel Usman, Mayor Samadi, Kapten Soekarno, serta sejumlah anggota PKI yang mengikutinya. Sementara itu, Kolonel Infanteri Suherman, ex-asisten intelijen Kodam 7 di Ponegoro, yang menunjuk dirinya sebagai Komandan G30S Jawa Tengah, bisa digiring ke sebuah lokasi terpencil di lereng Merapi. Suherman ditembak mati bersama 2 perwira menengah di Ponegoro, Kolonel Mariono dan Mayor Sukirno. Suatu kali, konvoi yang dipimpin Sarwo Edi dihadang sejumlah anggota Gerwani. Mereka menari-nari memadati jalan menghina RPKAD dengan menunjukkan bokongnya. Menghadapi penghinaan semacam itu, Sarwo Edi tidak pernah ragu-ragu untuk bertindak. Dia perintahkan sebuah panser pengawalnya maju ke depan. Begitu kendaraan tersebut sudah siap, langsung keluar perintah, tembak mereka. Setelah salvo tembakan selesai, sejumlah penduduk kemudian maju ke depan, memprotes penembakan. Anak buahnya di atas panser diam, secara otomatis melirik komandannya, menunggu perintah lanjutan. Dengan nada datar, Sarwo memerintahkan, tembak juga mereka. Dalam buku The End of Soekarno edisi revisi untuk Indonesian Upheaval, kelanjutan insiden di atas kemudian dilukiskan. Sarwo Edi kemudian memberi batas waktu 1 jam agar mereka bersedia menyerahkan senjatanya. Dia sengaja menunjukkan ketegasan dalam menghadapi sikap kepala batu masa pendukung G30S. Dengan mengeluarkan perintah tanpa ragu-ragu, masyarakat desa tersebut akhirnya menyerahkan senjata mereka dan tidak lagi berani melecehkan ketegasan RPKAD. Sejak itu, pertahanan pendukung PKI di Jawa Tengah bisa dia rontokkan satu demi satu.